Saudara, kita berjumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Yosafat bagian 4b dari Kerajaan Yehuda dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kemenangan atas Moab dan Amon serta akhir pemerintahan Yosafat. Ketika umat Allah berdoa, pasti Allah menjawab. Pada Raja Yosafat bagian yang ke-4a, kita sudah belajar bahwa waktu Yosafat mengalami kesulitan, ia berdoa. Ia berpuasa, mencari Tuhan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Dan inilah jawaban Tuhan selanjutnya. Sesudah Yosafat selesai berdoa, Tuhan mengutus Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Lengkap sekali kedatangan orang ini dari suku Lewi dari Bani Asaf. Ia dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai orang Israel, hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, ya Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan janganlah terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan janganlah terkejut. Besok majulah, hadapi mereka. Tuhan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian khusus untuk memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak, pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mereka menyebutkan itu berulang-ulang. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak mengejar orang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memundahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun Tekoa tadi, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, banyak harta milik, banyak pakaian, dan barang-barang yang berharga. Ya, mereka sampai menjarah itu luar biasa. Mereka mengumpulkan lebih banyak daripada yang mampu mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Dan pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu sampai hari ini disebut lembah pujian. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat
pergi ke Yerusalem dengan penuh sukacita karena Tuhan telah membuat hati mereka bersukacita karena musuh mereka telah dikalahkan. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, nafiri, lalu menuju ke rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah pun menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh Israel, mereka gentar. Dan kerajaan Yosafat pun amanlah karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Nah, saudara perhatikan di sini. Yosafat memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Dan banyak kemenangan, banyak sekali peristiwa yang indah yang Yosafat telah kerjakan. Pada saat ia naik tahta, ia berumur 35 tahun. Ibunya bernama Azubah, anak Silhi. Yosafat mengikut jejak Asa ayahnya. Tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun, saudara, sangat menyedihkan. Walaupun kemenangan yang gemilang ia telah peroleh, ia sudah mendapatkan keamanan di seluruh negerinya. Biasanya begitu, kalau sudah tenang-tenang pasti muncul kacau balau. Akhir hidup Yosafat kurang bagus. Ia menjalin persekutuan dengan Ahazia, raja orang Israel, di mana Ahazia ini adalah raja yang fasik. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Masih ingat waktu Yosafat bersekutu dengan Ahab? Nabi Yehu Tuhan utus untuk mengingatkan Yosafat agar jangan melakukan itu. Sekarang Yosafat mengulangi lagi. Ia bersekutu dengan Ahazia, juga dari kerajaan Israel. Tuhan utus Nabi Eliezer bin Dodawa dari Maresa untuk menegur Yosafat. Nabi Eliezer berkata, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaan." Saudara, benar saja, kapal-kapal yang dibangun bersama dengan Ahazia untuk berlayar menuju ke Tarsis pecah, tidak bisa digunakan. Ini yang saya katakan, endingnya tidak bagus. Yosafat meninggal dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Pelajaran penting apa yang dapat kita tarik dari kisah sejati ini? Sangat amat menyedihkan bahwa Yosafat menyelesaikan pemerintahannya sebagai raja dengan akhir yang tidak bagus. Padahal kemenangan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dengan puji-pujian saja pasukan Amon dan Moab bersama dengan pasukan Meunim dikalahkan. Karena Tuhan yang berperang. Sekali lagi, apa kesalahannya? Ia menjalin persekutuan dengan Ahazia, raja yang fasik itu. Akibatnya Tuhan murka dan merobohkan semua yang ia telah bangun. Kapal-kapal itu pun tidak bisa digunakan dan tidak bisa berlayar karena pecah. Jangan meniru akhir hidup Yosafat. Ingat, memulai dengan bagus, usahakan mengakhiri dengan bagus pula. Saudara sudah ada sampai pada titik ini. Ayo teruskan dan setialah sampai akhir. Starting well, finishing well. Tuhan memberkati.